An, tau gak sih? Ini ya, tradisi keluarga teman saya yang memang beretnis Tionghoa. Kalau dalam perayaan Chinese New Year atau bahkan beberapa hari setelahnya gitu, mereka kan suka makan keluarga tuh, rame-rame gitu kan. Nah, optionsnya kalau nggak mereka makan di rumah, mereka pasti pergi ke restoran atau rumah makan. Spesial juga, bukan hanya acaranya, tapi juga makanannya, Dit. Gak cuma itu aja, karena di balik menu-menu makanan itu emang ada filosofi-filosofi tertentu kan jadinya. Dan memang ya, Dit ya, restoran-restoran yang bertema oriental itu banyak sekali yang didesain sedemikian rupa untuk mendukung acara-acara kumpul keluarga seperti tadi. Bener sih. Dan juga ada banyak tempat-tempat yang memiliki nilai historis yang tinggi, seperti tempat ini. Itu dia. Iya, dan memang sih seperti di restoran Shanghai Blue ini kan kita bisa melihat gitu ya banyak dekor-dekor dan juga ornamen-ornamen serta nuansanya itu loh yang membawa kita ke era zaman dahulu. Nih seperti warung Shanghai ini yang memang konon katanya ada di tahun 1920-an. Di Sunda Kelapa ya. Di Sunda Kelapa. Wah, ini seru banget. Nah, ini dia dia makanan yang kita tunggu dari tadi. Menu Chinese New Year atau menu Imlek ya. Makanya nggak ada salahnya juga nih, Dit. Nanti setelah kita selesai makan nih, kita cobain prosperity toast ini. Iya, benar-benar. Kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Ibu Rosyani Chandra tentang desainnya dan juga tentunya historicalnya. Siap. Tapi sekarang kita melakukan prosperity toast itu tadi. Menu ini yang dinamakan, ada yang bilang namanya Yuseng, ada yang namanya Yisang, ada yang bilang juga ini namanya Lohe. Wow, ya, tapi caranya sama, kita harus berdiri dulu. Terus kita campur aduk semuanya. Baru habis itu nanti kita naik-naikin gitu. Make a wish, betul. Oke, yuk. Kan seru banget ya koleksi-koleksi artwork yang ada di sini. Iya. Foto-foto lama ini gitu dari ya. film nih, Dit. Oh, dari film? Iya, ya. Soalnya itu Nancy Kwan pemain film. Siapa? Kamu memang ketahuan banget ya hobi nonton film. Tempat ini kayaknya sejarahnya seru banget ya, Dit ya? Kelihatannya sih begitu nggak sih? Miss Lian, apa kabar? Halo, selamat siang, selamat datang di Shanghai Thank Blue. you, Bu Sian, apa kabar? Selamat datang, Mas Thank you Dito. banget kita udah boleh main kesini. Iya, keren banget tempatnya ya. Nah, kan emang tadi saya dan juga Anissa emang udah sempat ngobrol-ngobrol nih mengenai desain dan juga nuansa dari Shanghai Blue ini. Yang kalau ngelihat dari detail-detail ornamennya, yang kemudian juga furniture-nya gitu, kok kayaknya ada sesuatu yang apa ya istimewa gitu. Apakah mungkin dari historinya ada cerita tertentu nggak sih, Bu? Ya, Shanghai Blue ini adalah salah satu restoran dari Tugu Grup Hotel dan Restoran. Kami mengambil tema dari keberadaan sebuah warung Shanghai dulu yang pernah ada di Pelabuhan Sunda Kelapa sekitar tahun 1920. Nah, dari inspirasi ini kita ingin menghadirkan kembali bagian dari Batavia Tempo dulu ke dalam Shanghai Blue gitu. Oke. Ya. Nah, oke, ini menarik sekali ya kan. Berarti memang inspirasinya ini pernah ada nyata Iya, gitu kan. betul. Nah, gimana tuh mencari referensinya? Karena kan itu secara kalau dari nilai sejarahnya kan berarti udah cukup lama. Nah, itu kemudian apa yang ada di sana yang kemudian dibawa ke sini itu apa aja gitu, Bu? Nah, itu warung Shanghai itu didirikan oleh pendatang dari daratan Cina dari kota Shanghai yang namanya yang namanya Chan Mo Sang. Kemudian dia menikah dengan penduduk setempat, penduduk Betawi yang namanya Siti Zainab. Lalu mereka membuka sebuah warung, itulah namanya warung Shanghai. Nah, di warung itu selain menyediakan hidangan makanan juga berkembang menjadi tempat potong rambut, tempat jahit baju, toko kelontong. Jadi seperti wajarnya warung-warung zaman dulu ya. Nah, beberapa peninggalan dari warung Shanghai itu dapat kita lihat sebagai ornamen dekorasi di sini. Iya, jadi kalau seperti kursi potong rambut itu bisa kita lihat nanti. Iya, betul. Kemudian beberapa alat musik yang menjadi hiasan di warung itu juga kita hadirkan kembali di sini. Jadi warung itu juga berkembang menjadi tempat rumah musik juga karena memang lokasinya di pelabuhan di mana banyak pelaut yang singgah di situ. Mungkin kalau istilah zaman sekarang one stop entertainment gitu. Iya, segala ada ya. Iya. Dan memang saat kita masuk juga rasanya sudah disambut dengan hangat ya. Gaya entrance-nya yang konsepnya itu menarik banget. Itu ada cerita tertentu nggak di balik itu? Kita ingin berusaha menampilkan kembali bagian dari
nuansa tempo dulu Batavia itu di Shanghai Blue, di mana unsur etnis Tiongkok berpadu dengan unsur etnis Betawi. Ya. Nah, Oke. itu yang ingin kita hadirkan kembali di Shanghai Blue. Jadi Ya, sesuai dengan sejarahnya itu tadi Benar-benar. suami istri. yang Suami tahun istri 90. pendiri dari warung Shanghai, dari Chan Mosang dengan Siti Zainab. Iya. Oke. Jadi bisa dibilang keseluruhan benang merah desain dari Shanghai Blue ini adalah perpaduan gaya antara tradisional Tiongkok dengan lokal Betawi gitu ya. Iya. Nah, yang menarik juga tadi kan Ibu Sian sempat sebutkan kalau ada alat-alat musik yang Iya. diletakkan sebagai ornamen ruang. Iya. Nah, di sebelah ini kan ada ruangan yang tempat meletakkan biola ya Bu ya di Iya, situ ya. betul. Nah, itu juga ada furniture yang sepertinya gayanya Betawi sekali. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan mengenai konsep dari area tersebut, Bu? Iya, mungkin sebagian kursi itu ya juga desain dari original Betawi seperti rotan begitu ya. Iya, rotan ya. Iya. Kemudian alat-alat musik tersebut Yes. yang dijadikan ornamen hiasan itu memang pernah dipajang dulu di warung Shanghai itu yang menjadi koleksi pribadi dari pendiri grup Tugu. Konon dari literatur yang dipelajari, memang musik jazz itu berasal masuknya dari pelabuhan Sunda Kelapa dulu, di mana ya jadi warung Shanghai ini juga berkembang menjadi rumah musik juga. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata kaya sekali ya sejarahnya ya mengenai betul. warung Shanghai ini sendiri. Iya. Gitu. Ya, interior yang ditampilkan di Shanghai Blue ini merupakan desain dari konseptor dan pendiri grup Tugu sendiri gitu. Iya, jadi tanpa menggunakan jasa arsitek ataupun interior dari luar. Jadi beliau memajang sendiri benda-benda antik yang menjadi koleksinya di Shanghai Blue ini. Bahkan kursi-kursi sebagian itu juga adalah hasil desain beliau sendiri. Di Shanghai Blue kita ada sebuah stage kecil yang bisa nanti on request untuk tamu-tamu yang ingin menghadirkan musik-musik jazz bisa ditampilkan di stage itu. Sama seperti sejarahnya itu ya. Iya, memang. karena itu related dengan warung Shanghai yang ada di Pelabuhan Sunda Iya. Kelapa itu dulu memang berkembang menjadi rumah musik gitu. Wow, memang di ya. mana unsur musik jazz itu dulu masuk melalui Pelabuhan Sunda Kelapa. Itu seperti melestarikan sejarah itu tetap hidup sampai ke masa sekarang jadinya ya. Iya, betul. Dan ngomong-ngomong mengenai menghidupkan kembali sejarah, yang bikin suasana ini semakin enak juga adalah warnanya ya. Pemilihan warna betul. yang vibrant. Yes. Selain tatanan mejanya yang ada sentuhan birunya, biru yang Iya. vibrant. Sebelah Iya. sana juga sepertinya ada artwork yang kombinasi Iya. warna merah kita dan pindah ke sana aja yuk, kayaknya biru. Iya, Asik yuk gitu. mari. Nah, ini dia salah satu sudut yang menggunakan kombinasi warna merah dan juga biru. Nah, Iya, boleh diceritakan iya. Bu, pemilihan warnanya seperti apa? Ya, pemilihan warna merah itu mempunyai arti keberuntungan. Oh, jadi ada Iya. symbolize Simbol, keberuntungan. iya. Iya, emang secara culture gitu ya. Iya, dan warna biru itu adalah penambahan aksen dari nama restoran ini Shanghai Blue. Oke, jadi karena namanya ada unsur blue-nya, jadi akhirnya diwujudkan untuk menjadi warna aksen di sini ya. Nah, Ibu Sian, tadi saya di depan sempat melihat ada pajangan foto-foto ataupun lukisan keluarga. Nah, sebetulnya kalau meletakkan barang-barang seperti itu merepresentasikan apa sih di sini? Itu foto-foto keluarga diletakkan di sini mempresentasikan bahwa warung Shanghai yang dulu di Pelabuhan Sunda Kelapa itu memang bermula dari sebuah keluarga yang men-set up warung Shanghai itu. Oke. Jadi walaupun memang foto-foto yang dipajang di depan itu bukan foto asli pendiri dari warung Shanghai-nya, tapi memang dipilih sebagai ilustrasi ya yang membuat seakan-akan emang
sejarah itu jadi hadir kembali di era sekarang gitu ya Bu ya. Memang itu relevan juga dengan pendiri dari warung Shanghai dulu di Sunda Kelapa itu memang bermula dari sebuah keluarga. Sejurus juga dengan misi dari Tugu, di mana Tugu itu selalu menghadirkan konsep art, soul, and romance dari Art, soul, and romance of Indonesia di setiap propertinya. Jadi oke. kalau Iya. Shanghai Blue ini yang terinspirasi dari warung Shanghai itu bermula dari romance juga, romance antara Chan Mosang dengan Siti Zainab. Dan tentunya tempat yang hangat ini tidak lengkap tanpa hidangan yang spesial juga. Iya. Dan kemarin itu kan baru saja merayakan Chinese New Year nih, Imlek. Ada signature dish-nya nggak untuk Shanghai Blue sendiri? Iya, kalau di Shanghai Blue kita untuk Chinese New Year kita menyediakan paket khusus Imlek. Itu di mana salah satu menu yang signature adalah menu Yuseng. Itu Yuseng adalah sebuah appetizer yang disantap bersama dengan mengangkat salad tersebut tinggi-tinggi dengan menyimbolkan kalau itu sebuah harapan baru gitu supaya tahun yang baru itu bisa lebih bagus lagi. Iya. Kemudian ada menu ikan yang selalu ada di setiap menu Imlek. Apa maknanya Bu kalau ikan tuh? Ikan itu melambangkan kalau dalam bahasa Mandarin itu artinya yi itu artinya lebih. Jadi supaya rezeki kita tahun depan itu lebih lagi. Jadi memang penuh makna ya, Iya. baik dari segi desain maupun segi hidangan. Iya. Betul. Oke, terima kasih banyak Ibu Sian atas Sama-sama inspirasi yang atas sudah dibagikan. kegiatannya. Terima kasih, Ibu Sian, ya. Makasih.